Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pencinta majlis taklim Muqasabatul Qulub yang insyaallah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyambung daripada pengajian kita yang telah lalu, yakni mengenai adab-adab dengan orang yang kita kenali atau kenal saja, bukan sahabat karib. Dan putuskanlah harapanmu daripada harta, pangkat dan bantuan mereka, karena orang yang tamak akan pemberian orang lain menjadi rugi di hari kemudian. Dan menjadi hina di dunia ini. Dan apabila engkau terpaksa meminta kepada seseorang akan hajatmu, lalu ia bermurah hati menolongmu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya. Dan hendaklah engkau berterima kasih kepada orang yang menolongmu itu. Dan jikalau ia lemah daripada menolong engkau, maka jangan engkau persalahkan akan dia, dan jangan engkau menceritakan kelemahannya itu kepada orang lain. Kenapa? Sebab karena yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan. Nilai orang. Sebelumnya kan sudah dikisahkan, termasuk juga dengan keluarga, dengan dang sanak. Siapa tahu kan sebelum jadi nang kayak orang, terkadang kita berkeluarga masing-masing dang sanak bisa menolongi dengan dang sanak yang lain. Umpamanya kan si A ni nang tatuha, si B nang ta'amum. Oleh nang tatuha ni bisa sudah mencari duit, ada begawian segala macam, lalu si A ni mengongkosi si B. Oleh si B ini dalam keadaan menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu, akhirnya berhasil si B ini tadi sehingga jadi nang kaya orang. Akhirnya memiliki jabatan kedudukan nang baik, nang tinggi, sehingga ia dihormati oleh orang lain. Lalu si A ini suatu ketika hendak meminta bantu, minta tolong lawan si B. Bisa kalau? Ya kalau lah. Bisa. Jadi jala si A, oding kayak pak akan hendak minta bantu dan nikam, masalah perkara ini dan itu. Maka ketika si A mau ucapkan dengan si B, ternyata si B ini untuk pada waktu itu yang dibutuhkan oleh si A pada waktu itu, bujur-bujur kada kawa membantui. Lalu ujar si B ini, mohon maaf kayak ulun untuk saat ini kada kawa menolongi pian. Oleh ulun ini kebetulan ada keperluan juga. Nah,
Jangan sampai ketika saudara kita yang kita tolongi mulai dari nol sampainya berhasil sampai menjadi orang tadi, musnah pahala kita dengan pertolongan kita beri dengan ingat tadi, lantaran kita mencerca mencaci maki nang kaya apa lalu tahu ucap baik. Kada ingat ke hikam lawan jasa kok, siapa dulu mau kasih hikam, siapa yang mulai jadi kayak orang wah ini, amun kada muha ko ni kada jadi orang makanya hikam. Nah, maka ingatlah apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuatkan tadi. Bila mana orang yang mendengar ini tadi sakit hatinya lantaran ucapan yang kita lontarkan kepada dirinya tadi, maka secara otomatis amal yang sudah Allah siapkan, hadiah yang Allah cagar berikan dengan kita, dengan sendirinya terhapus. Lantaran kenapa? Sebab kebaikan-kebaikan yang kita perbuat tadi kita ungkit-ungkit. Jadi kada boleh itu tadi, termasuk memberi orang lain. Bomomai dulu orang minta sumbangan memberi ya si dene, bomomai dulu, bomomai dulu nang tukang bari ini ayo mari tenang arakan memberi juga bang si den. Nah, maka nang demikian tadi baik ada usaha aja memberi. Kenapa? Percuma nilainya di mata Allah itu tadi. Kalau kita memberi namun akhirnya mencerca, lebih baik ada usaha. Bagusnya baik berdiam aja ketimbang memberi tapi bermamai, baik berdiam. Nah, itulah. Makanya hati-hati kita dengan apa yang kita perbuat. Kalau kada hendak hilang nantinya di hari kemudian di yaumil kiamah kena. Dan hendaklah engkau jadi seperti orang mukmin yang suka menerima keuzuran dari orang lain. Dan janganlah engkau jadi seperti orang yang munafik yang suka mencari-cari keaiban orang lain. Jadi jangan sampai kita nak mengharap bantuan orang lain diulah-ulah kisah. Aku naja badusta asal tujuan kita tercapai kadusah gitu. Nah, bab hal demikian jadi sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Bab di antara sifat munafik adalah ketika ia berkata-kata maka ia berkata-kata dengan dusta. Untuk sementara bagus saya dulu, tapi andai orang yang didustainya ini kena tahu, maka justru orang itu kena menjadi hina kena akhirnya. Lebih baik kita jujur apa adanya daripada hendak menjadi kesempatan namun di akhirnya kena menimbulkan suatu kerugian dengan diri kita sorongan. Dan hendaklah engkau berkata di dalam hatimu, barangkali dia tidak dapat menolongku karena keuzuran yang tidak dapat dielakkan. Tidak dapat dielakkannya, sedangkan keujurannya itu tidak aku ketahui. Nah, artinya apa? Disuruh kita ni berbaik sangka. Janganlah lupa bersangka dan orang dikhawatirkan kalau kebanyakan berburuk sangka dengan orang lain, ditakutkan di akhir hidupnya kena nanti andai meninggal dunia orang tersebut nantinya dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, mati nang kada baik. Nah, makanya tadi banyaki berasangka nang baik aja supaya kada menimbulkan dosa di hati. Usah tinggalannya nih. Dan janganlah engkau memberi nasihat kepada mereka selagi engkau belum melihat pada mereka tanda-tanda akan menerima nasihatmu. Nah, jadi kita mesti hidup dengan orang
Kalau ibaratnya orang ini nyata-nyata kada kita kenal, baik sifat karakternya kada tahu, jangan coba-coba anda mulai nasihatinya. Kalau minuman tapau ini dihantamnya, ayolah, dilihat aja orangnya. Ini ada semegini padahi, makin banget, nang kaya api disiram dengan minyak ke dalam banyu. Jangankan ibaratnya nang orang lain, di rumah aja kan kita melihat itu keadaan, nang kaya apa, nang pas mana nasihatinya, nang kaya apa orangnya, kaya apa caranya, tahu dulu supaya kada menimbulkan akibat kena ya. Kalau tidak, maka mereka akan menolak nasihatmu dan kamu jadi bermusuh dengan mereka. Nah, nang kaya kisah Habib, siapa pendiri Rasulullah pertama tu, majelis Rasulullah yang pertama tu siapa yang ada tak? Nang rancak memimpi dengan Nabi, hampir tiap malam mesti dia mimpi itu. Pun siapa yang ada? Ya Jakarta lain, terus hidup orangnya. Ini orangnya meninggal sudah. Iya, Al-Musawan siapa? Masya Allah. Lain Nabi Idrus, lain Nabi Idrus hidup sidin. Allahumma shalli ala sayyidina kalingan tu sidin. Nah, aja Habib Munjir Al-Musawa sidin. Umur sidin 40 tahun aja sidin. Hampir tiap malam sidin mimpi Rasulullah. Nah, sidin maatasi dengan orang preman aja kan nang kada kaya bekarasan, orang ini terkenal ditakuti. Hampir kada ada orang nang kau berdakwah di kampung tu, bila mau berdakwah datang sini selesai tu bang. Datang Habib Munjir, begitu sidin mendatangi, dia lagi sidin ke rumah, nang udah preman nang ditakutan orang mana nih didatangi. Begitu datang langsung disalimi sidin preman nih. Sidin mencium tangan si premannya, langsung dintuk premannya. Akhirnya apa? Ketika mereka ada demikian, hanya dinasihati sidin, nang tadi orangnya luar biasa. Oh, jadi kita kada ketujuh, kada wajib mendengar orang berceramah di kampung, sarangnya, saya dihajarnya. Ini kada, sidin jadi pendekengnya langsung. Siapa namanya? Jadi pelopornya pulang. Asalnya tadi kada ketujuh, langsung jadi ketujuh. Kenapa? Kada pernah aja preman ini selama hidup aku ni nah dicium tanganku ni pas nama cium pulang habai pulang. Nah, japian. Jadi ada tata caranya. Jangan gini bes bacaan wadah orang di kampung kuriak haram, ini haram, itu haram. Biaya bulik ban sepeda motor hilang, seorang jaga orang. Nih, oleh kenapa kada tahu teknik ceramah ya lah. Nih, jadi jangan berkekerasan dulu, mau kada tahu no. Amun sudah ada pendekengnya kita, apalagi jaga jadi kamu, ayo habian. Anak menyebut haram napa gitu, apalagi sebab bila macam-macam pendekeng ini nama jaga manunya, membela kita ya Allah lah. Artinya apa? Rasuki do jiwa orang bilanya sudah menurut kita apain lagi, seperti apa gin, apa lagi. Amun kada tahu buku mananya masih menyebut macam-macam, kalau bina terabang kopiah tembeling orang kita. Ngana tadi. Jadi luar biasa betul sidin. Jadi kada kawa kita sakahandak hati kita mun hendak bepandir sembarangannya mana ya juga cuma risikonya tuh lah nang perlu kita pikirkan. Nah kayak sidin tadi kan Habib Munjir tiap malam kan tak mimpi sampai meninggal sidin, luar biasa orangnya kan. Pendiri pertama majelis Rasulullah sampai ini kan. Dan jikalau mereka salah paham di dalam satu masalah, sedangkan mereka tidak mau belajar daripadamu, maka jangan engkau ajarkan akan mereka, karena mereka akan mengambil ilmu daripadamu, kemudian lalu mereka
akan menjadi musuhmu. Jadi kalau orang tu memang kada katuju dengan kita, benci dengan keadaan kita, sebaik apapun kedudukan kita, apapun yang kita sampaikan tetap di matanya kada baik, oleh hatinya rusak sudah. Tapi bila nya katuju biar sembarangan gini kita baik terus saja. Oleh kenapa? Hatinya sudah terpikat dengan seorang. Jadi apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya itu bagus terus. Nah ini tadi. Jadi kan usah heran kita bila kita menghadapi dengan orang yang membenci dengan kita, apapun kebaikan yang kita utarakan tetap di matanya tuh ada cacat yang terbaik dengan diri kita dipandangnya. Kecuali jika salah faham itu membawa mereka kepada melakukan maksiat dengan sebab jahil. Nah, bisa kita memberikan suatu arahan bila mana jelas nampak kesalahannya itu menuju kepada permasalahan perbuatan maksiat. Maka ketika itu hendaklah engkau memberi nasihat kepada mereka dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara yang keras dan kasar. Jadi jangan hendak baka karasan ketika kita hendak memberi nasihat dengan orang lain. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.